Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam kehidupan seorang muslim, kehadiran malaikat sangatlah penting, apalagi ketika mereka hadir di rumah kita, membawa rahmat dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tahukah Anda bahwa ada benda-benda tertentu yang bisa menjadi sebab turunnya malaikat ke rumah kita, dan sebaliknya ada juga benda-benda yang membuat malaikat menjadi enggan untuk singgah. Sahabat beriman, rezeki di dalam Islam bukan hanya harta atau uang semata, tapi juga berupa anak yang soleh, kesehatan yang prima, umur yang panjang dan berkah, hingga ketenangan hati yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pembagiannya melalui malaikat-malaikatnya, dan salah satu malaikat yang bertugas membagikan rezeki adalah malaikat Mikail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu latifu bi ibadihi yarzuku ma yasha wa huwal qawiyul aziz, yang artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat, maha perkasa. Quran surat Asy-Syura ayat 19. Adapun tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat adalah rumah yang bersih, nyaman, dan selalu diisi dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Rumah yang senantiasa dipenuhi dengan kalimat-kalimat Allah akan menjadi tempat persinggahan malaikat rahmat. Namun yang sering kita lupakan, ternyata ada benda-benda yang jika benda itu ada di rumah, maka akan membuat malaikat senang berlama-lama di sana. Dan berikut ini 5 benda yang mendatangkan keberkahan malaikat. Yang pertama, speaker aktif untuk murotal Al-Quran. Rumah yang setiap harinya menggaungkan lantunan ayat suci Al-Quran akan terasa berbeda auranya. Speaker aktif yang digunakan untuk memutar Al-Quran menjadikan rumah kita bercahaya secara rohani. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan terlihat oleh penduduk langit seperti bintang-bintang yang terlihat oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu yang kedua adalah mushaf Al-Quran yang aktif dibaca. Jangan hanya menyimpan mushaf Al-Quran sebagai pajangan. Bacalah, tadaburilah, dan amalkan isinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab, yang artinya Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Quran surat Shad ayat 29. Yang ketiga, tasbih.
untuk zikir. Zikir adalah kunci hati yang hidup. Dengan tasbih atau jari, kita bisa memuji Allah setiap saat. Salah satu bacaan zikir utama setelah sholat adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca zikir itu setelah sholat, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Lalu benda yang keempat adalah mukena dan sarung yang dipakai untuk sholat. Meski tidak diwajibkan bagian tertentu, namun mukena dan sarung yang rutin digunakan untuk sholat adalah pertanda rumah itu dirawat keimanannya. Ini bagian dari simbol kesucian dan ibadah, dan tentu malaikat sangat menyukai rumah yang di dalamnya ada penghuni yang tekun beribadah. Yang kelima, sajadah. Sajadah bukan hanya alas untuk sujud, tapi juga bukti bahwa rumah tersebut dipenuhi sujud dan tunduk kepada Allah. Sajadah yang bersih dan selalu digunakan menandakan ibadah sholat benar-benar hidup di dalam rumah tersebut. Sahabat beriman yang dicintai Allah, jika kita ingin rumah kita menjadi tempat yang diberkahi dan didatangi malaikat pembawa rahmat dan rezeki, maka isilah rumah dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah dan juga para malaikatnya. Hindari benda-benda maksiat, musik yang melalaikan, serta suasana yang membuat lalai dari mengingat Allah. Karena sejatinya rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi dari barokah dan turunnya malaikat rahmah ke dalam rumah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wallahu a'lam bishawab. Semoga rumah kita termasuk yang disenangi malaikat dan dipenuhi keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.